Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Gema hari ini Jumat 24 Februari 2023. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Satu kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, inilah yang kami rindukan, untuk makin dekat dan makin mengenal Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami membutuhkan akan bimbingan-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak berani untuk melangkah ke depan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Sungguh-sungguh Engkau yang membuka hati dan pikiran kami untuk semakin memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman yang diambil dari Keluaran pasal yang kelima. Kita akan belajar satu tema, memahami Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang kelima, saya akan membacakan hanya beberapa ayat, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kemudian ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ayat 22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Keluaran pasal 5 yang tadi kita baca, menceritakan tentang Musa dan Harun pergi menghadap kepada Raja Firaun. Musa dan Harun berusaha memohon kepada Firaun agar dia mau membebaskan atau melepaskan umat Israel dari tanah Mesir. Musa berusaha memberikan penjelasan kepada Firaun ketika Firaun mau membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, maka umat Israel dapat beribadah di padang gurun kepada Allah Yahweh. Dan bahkan mereka bisa mempersembahkan kurban-kurban bakaran kepada Allah. Dan tidak hanya itu, umat Israel bisa terlepas dari sakit penyakit dan dari hukuman Allah. Namun ketika permohonan dan permintaan Musa dan Harun ini ditujukan kepada Firaun, maka tidak serta-merta Firaun langsung menyetujuinya. Maka bagi Firaun apa yang diminta oleh Musa dan Harun ini merupakan sebuah ancaman yang sangat serius bagi diri Firaun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk memahami di dalam konteks pada masa itu, bahwa setiap bangsa-bangsa memiliki yang namanya ilah-ilah atau dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka sangat hormati dan mereka kagumi. Dan bagi bangsa Mesir, Firaun merupakan salah satu dewa yang sangat dihormati dan dikagumi oleh bangsa Mesir. Sehingga ketika Musa dan Harun memohon dan meminta kepada dirinya untuk melepaskan umat Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka ini merupakan sebuah ancaman atau juga bisa menjadi sebuah penghinaan. Karena Firaun sebagai dewa yang
mempunyai kedaulatan yang tinggi, yang besar, dia bisa dijatuhkan hanya dengan permohonan Musa dan Harun. Oleh sebab itu, kita dapat memahami bagaimana respon Raja Firaun itu atas permintaan Musa dan Harun. Di dalam ayat yang kedua, Firaun mengatakan, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi." Dan kisah selanjutnya kita mengetahui bahwa Firaun semakin menindas umat Israel dengan makin kejam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi kebingungan atas apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan untuk melepaskan umat Israel. Namun jikalau kita membaca seluruh rangkaian daripada kitab Keluaran ini di dalam konteks jauhnya, maka sesungguhnya pengalaman peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah Mesir itu akan mengajarkan umat Israel itu sendiri tentang siapakah Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang kelima, di dalam bagian yang terakhir, di situ Musa pun juga belajar tentang siapakah Allah Yahweh itu. Kita dapat melihat bagaimana di dalam segala ketidakmengertian Musa, dia bahkan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali?" Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengusik dan mengganggu Musa atas ketidakmengertian rencana Tuhan dan maksud Tuhan atas umat Israel yang semakin ditindas oleh Raja Firaun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, kesulitan, penderitaan. Bahkan kita sedang menghadapi yang namanya jalan buntu. Dan mungkin ketika kita menghadapi semuanya itu, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, persis seperti apa yang didoakan oleh Musa kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Allah, "Mengapa Engkau memperlakukan diriku itu begitu keras? Mengapa Tuhan seolah-olah diam?" Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita belum mengerti, belum memahami apa maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Tetapi percayalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari segala pergumulan kita, persoalan kita, dan permasalahan kita. Mari kita belajar untuk memegang akan janji-janjinya. Bila saat ini saudara sedang merasa kecewa, sedang putus harapan, sedang hilang pengharapan, dan mungkin apa yang saudara doakan belum terwujud, mari kita sama-sama belajar untuk bersabar. Mari kita sama-sama belajar untuk berusaha memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Bila Tuhan seolah-olah diam, maka percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu memperhatikan anak-anaknya dan umatnya yang Dia kasihi. Mungkin saat ini Tuhan sedang mempersiapkan sebuah jawaban doa yang indah bagi setiap pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin meneguhkan kita. Kita boleh semakin memahami akan maksud dan rencana Tuhan, sekalipun di dalam keterbatasan kita. Namun percayalah, firman-Nya ya dan amin bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh renungkan pada hari ini. Mungkin saat ini kami juga sedang bergumul ya Tuhan, seperti yang dihadapi oleh umat Israel. Dan juga di dalam ketidakmengertian Musa dan Harun. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan umat Israel
ditindas semakin kejam oleh Firaun. Tuhan, di dalam kehidupan kami mungkin saat ini ada saudara-saudara kami di sana yang sedang bergumul dengan hebat, dan mereka sudah berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doa-doa daripada saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh belajar untuk bersabar, bertekun, belajar untuk memahami makin dekat, makin intim dengan Tuhan, sehingga disitulah kami boleh makin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap pergumulan hidup kami. Engkau mengerti ya Tuhan akan setiap kesulitan kami, penderitaan kami, dan bahkan air mata kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami, supaya kami boleh belajar untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka kami percaya Engkaulah yang akan membukakan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu itu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.